lagi bersama dengan saya di Fisika Sumba. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang gerak parabola. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang contoh soal, ya, contoh soal. Di video sebelum yang ini kita sudah belajar tentang konsep-konsep dalam gerak parabola. Ya, jadi di situ banyak sekali besaran yang kita pelajari. Yang pertama itu ada kecepatan awal V0, terus ada sudut tertentu, kemudian ada tinggi maksimum, ada waktu untuk mencapai tinggi maksimum, ada jarak terjauh, kemudian ada jarak maksimum, ya. Oke. Jadi untuk mempermudah, untuk mengingat kembali, silakan tonton video tentang gerak parabola sebelum video yang ini, ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari di koleksi video di channel ini, ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, ya, di bawah sini. Di bawah sini ada tombol, silakan di subscribe. Kemudian juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya, ya. Oke, baik, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi soalnya peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 30 meter per sekon dan membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum? Ya, untuk menyelesaikan soal ini, saya ingatkan kembali bahwa jangan kita sekali-sekali menggunakan persamaan yang biasa kita pakai di sekolah, ya. Di sini saya ingin menjelaskan atau ingin menekankan konsep, ya, pemahaman konsep. Jadi kita mengerjakan soal ini, kita bangun dari konsepnya, ya. Nah, rumus-rumus itu asalnya dari konsep-konsep yang kita pelajari, gitu, ya. Jadi jangan menghafal rumus, ya, jangan terpaku dengan rumus yang bagus, ya. Kita menguasai konsepnya dan kita kerjakan soal ini dengan konsep. Ya, oke, kita langsung saja. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menggambar, ya. Kita harus menggambar ini, ya. Kita harus menggambar, ya. Gambarnya seperti ini, ya. Jadi ini sumbu Y, yang ini sumbu X, ya. Oke, gerak arah sumbu X ini GLB, lalu gerak arah sumbu Y GL BB, ya. Jadi gerak parabola ini perpaduan antara GLB dan GLBB, ya. Jadi di sebelah sini ini sumbu X, GLB, lalu sebelah sini sumbu Y dan GLBB. Kita lihat di soal, peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 30, ya. Berarti dia punya V0 seperti ini. V0-nya adalah 30 meter per sekon. Lalu pada saat ini ditembakkan, tentunya kalau gerak parabola seperti ini, ya. Ya, suatu saat dia akan kembali ke tanah, ya, permukaan tanah. Nah, pada saat dia ditembakkan, peluru ini dia membentuk sudut, ya. Sudutnya kalau kita lihat di sini adalah 30 derajat. Ya, 30 derajat. Oke. Yang ditanyakan adalah berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu ada di sini, ya. Ya, tinggi maksimum, ya. Nah, tinggi maksimum diukur dari permukaan tanah, ya. Jadi dari sini ke sini atau dari sini ke sini adalah H max. Ya, tinggi maksimum. Yang ditanya berapa waktunya dia pada saat ditembakkan dari sini, dia sampai ke sini, ya. Berapa T max. Ini berapa T max? Itu yang kita cari, ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya, untuk menyelesaikan soal langkah pertama, kita uraikan dulu vektor yang ada di sini, ya. Kita harus uraikan dulu vektornya, vektor kecepatan awal ini, ya. Jadi di sini ada V0, ya. V0 arah X, ya. V0 X. Lalu kalau arah Y, ini adalah V0 Y, ya. Nah, ini kalau kita gambarkan dia seperti ini, kan, ya.
Oke, kira-kira berapa fenol X-nya? Fenol X-nya kalau kita pakai ini kan biasa kan seperti ini ya. Jadi fenol X-nya fenol cos 30 derajat ya. Fenolnya berapa? 30 ya. Nah, cos 30. Nah, jangan dihafal ya. Teman-teman harus biasakan tahu dari mana cos 30 itu asalnya ya. Jadi asalnya adalah dari segitiga sebangun yang seperti ini kan. Nah, jadi di sini sudutnya 60 derajat ya. Di sini juga 60 derajat ya. Kalau kita bagi, maka besar sudut ini adalah 30 derajat ya. Oke. Di sini 2, ini 1, di sini 1, di sini 2 kan? Berarti di sini akar 3. Tinggi ini kan akar 3. Sehingga kalau cos 30 kita lihat sudutnya ada di sini. Cos itu samping per miring. Ini sampingnya, ini miringnya ya. Oke, sampingnya berapa? Akar 3. Per miring per 2. Ya, berarti 30 kali 1/2 akar 3 kan? Ya, berarti ini berapa nih? 30 kali 1/2 akar 3 berarti 15 akar 3 ya. 15 akar 3. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Fenol X-nya sudah meter per sekon. Lalu fenol Y-nya, fenol Y itu fenol sin 30 ya. Oke, fenolnya 30 sin 30. Sin itu sinus 30 depan per miringnya berarti kali 1/2. Berarti ini 15 meter per sekon. Ini fenol Y ya. Jadi fenol Y di sini besarnya 15, lalu fenol X ini besarnya 15 akar 3. Nah, kalau tanpa pakai persamaan ini bisa tidak? Bisa juga ya. Kita pakai aturan kesebangunan ya. Nah, lihat lagi yang ini. Segitiga yang ini. Nah, kalau kita pindahkan ke sini, ya kan? Kalau kita pindahkan, gambarnya kan seperti ini kan? Ya, gambarnya seperti ini. Lalu, atau kita perbesar ya. Saya hapus dulu ya. Kita perbesar supaya lebih jelas. Supaya lebih jelas kita perbesar saja. Jadi kalau kita gambarkan dia seperti ini. Nah. Ya, mohon maaf gambar saya kurang bagus ya. Ya, miring. Kita hapus. Nah, kita gambar ulang ya. Jadi ya, seperti ini ya. Jadi gambar ini kita perbesar sini. Ini sudutnya ada di sini 30 derajat. Lalu di sini 1, sini 2, di sini akar 3. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini 30 ya, di sini 2. Untuk dapat 30 ini 2 ini kita kali berapa? Pastinya kali dengan 15 kan? Kali dengan 15 ya. Kali 15 ini dapat 30 ya. Oke. Berarti ini juga kita kali dengan 15. Ini juga kali dengan 15 kan? Ya kan? Berarti ini 15, ini 15 akar 3. Ya kan? 15 akar 3 ini 15. Arah ke sini adalah sumbu X, arah ke sana adalah sumbu Y. Nah, kalau di sini, kalau vektor di sini kan fenol X ya. Nah, ini yang ini fenolnya, lalu yang ini fenol X, yang ini fenol Y. Kira-kira cocok tidak? Ya? Wah, kok tidak sama ya? Oh, ini. Jadi, gambar ini, kalau kita tukar ya. Kalau kita tukar. Jadi gambar ini kita keluarkan di sini ya, kita perbesar. Ini saya gambar. Oke, kalau kita putar segitiga ini, ya, kalau kita putar segitiga yang ini,
kalau sudutnya ada di sini 30 derajat, maka sudut yang sisi yang ada di depan sudut 30 derajat kan 1, ya. Nah, 1 itu ada di sini, ya. Oke. Kemudian sudut di samping segitiga samping sudut 30 derajat adalah akar 3. Berarti di sini akar 3. Di sini tetap 2. Ya kan? Oke. Kalau kita lihat di ini, di sini kan dia 30 ya, di sini 2. Untuk dapat 30 ini, 2 ini kita kali dengan berapa? Kali dengan 15, ya kan? 2 kali 15 kan dapat 30, ya. Oke. Berarti karena di sini kali dengan 15, berarti ini juga kita kali dengan 15. Di sini juga kali dengan 15 kan? Berarti di sini 30, di sini 15, ya. Di sini 15 akar 3. 15 kali akar 3 kan 15 akar 3, ya. Nah, kalau kita bagi ini adalah sumbu X, ke sini adalah sumbu Y kan? Ya kan? Nah, kalau ini X, karena di sini V0, berarti ini adalah V0 X-nya. Ya kan? Ini V0 X ini kan? Yang ini. Sedangkan yang ke atas sana, yang ini adalah V0 Y-nya. Ya, ini V0 Y. Oke? Bisa paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita sudah dapat V0 X dan V0 Y. Langkah selanjutnya adalah kita uraikan dia, ya. Kita uraikan. Kita dari sini ya. Oke. Ya. Kita uraikan. Di sini kita mulai dari GLB ya. GLB yang ini ya. GLB atau sumbu X, ya. Kita ambilnya dari nilai A itu ya. Ingat di GLB di sini, GLB itu kan gerak lurus beraturan dengan percepatan sama dengan 0. Ya, percepatannya 0 sehingga di sini kita tulis AX sama dengan 0. Ya. Oke. Lalu setelah A, VX. Kita integralkan ini kan hasilnya 0 ditambah dengan konstanta, ya. 0 ditambah konstanta V0X, ya. Oke. Ini hasilnya Vx sama dengan V0X-nya berapa? 15 akar 3. Ya, 15 akar 3. Kemudian cari Sx, ya. Sx ini kita integralkan lagi. 15 akar 3 kalau kita integralkan kan tinggal tambah variabel T ya. Berarti 15 akar 3T ditambah S0X. Ingat selalu ada konstanta ya. Kalau sini Sx berarti S0X. Ya, S0X itu posisi awal peluru pada arah sumbu X. Posisi awalnya kan ada di sini. Ya, ini posisi awalnya adalah 0 ya. Di sini kan kalau dalam koordinat kartesius ini titik 0,0 ya. Ini titik 0,0 di sini. Ya, X-nya 0, Y-nya juga 0. Berarti di sini kita hapus ya, tambah 0 ya. Tambah dengan 0, tambah 0 kan tidak berarti apa-apa ya. Nah, kita hapus saja. Oke. Jadi untuk sumbu X sudah dapat. Berikutnya kita cari arah sumbu Y ya.